Assalamualaikum, saya Fahmi Arafat Daulay. Ketemu lagi kita. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelumnya. Ya, kalau misalnya Anda belum nonton video sebelumnya, nonton dulu ya biar paham apa yang saya maksudkan. Oke ya. Nah, jadi karena ini benar-benar sangat berbahaya dan dalam prinsip kedokteran mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi daripada kita udah terluka dulu, berdarah dulu, ya sakit dulu, yang belum tentu selamat, belum tentu sehat lagi. Kenapa kita nggak mencegahnya? Nah, begitu juga dalam misalnya parenting ya, daripada anaknya dulu hancur duluan ya, remek duluan, depresi duluan, jadi menyimpang duluan, ya kenapa kita nggak cegah dari awal? Dan sebenarnya cara pencegahannya itu relatif mudah, relatif sederhana, dan ini sangat fundamental ya, sangat mendasar. Dan harus dilakukan konsisten. Ini parenting adalah parenting ya, tentang mendidik anak adalah sebenarnya tentang cara kita mengubah diri menjadi orang tua yang lebih memahami kondisi anak dan mendidiknya sesuai dengan kondisinya dia. Oke, ini adalah 7 cara bagaimana cara mencegah supaya anak kita insya Allah atas izinnya bisa terhindar dari hal-hal yang menyimpang dan menjadi anak yang percaya diri, anak yang berkarakter bagus, yang insya Allah soleh dan solihah. Ini adalah caranya yang sangat fundamental. Mungkin Anda pernah atau sering juga mendengarnya, tapi ini sangat penting karena insya Allah bisa mencegah dari penyimpangan dan hal-hal yang wow gitu, hal-hal yang gila yang bahkan sudah banyak terjadi saat ini gara-gara fatherless ya, ketidakhadiran ayah atau bapak dalam hidupnya si anak. Oke, dia bisa hadir memang, ya dia bisa ketemu setiap hari, tapi nggak ada komunikasi, nggak ada rasa tersambung ya, nggak ada koneksi ya. Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah langkah yang fundamental, tapi maha penting dan harus konsisten. Yang pertama, jujur dan selalu menepati janji ya. Jujur, jadi misalnya Anda jangan mencontohkan kebohongan atau hal-hal yang membuat dia bisa distrust, yang nggak percaya sama Anda. Ya, misalnya gini, ini saya sering dengar cerita dan saya juga pernah ngalamin sendiri ya. Misalnya, oh iya, gara-gara supaya anaknya berhenti nangis, ya anaknya minta papa, minta beliin ini, dia terus menerus anaknya maksa. Kemudian si bapak bilang, iya nanti dibeliin. Nantinya nggak jelas nih. Akhirnya ternyata beneran nggak dibeliin, entah gimana alasannya, nggak punya duit, mungkin lupa, atau misalnya menganggap itu cuman teknik atau strategi supaya dia diam ya. Tapi anak itu dia akan ingat selama-lamanya. Ya, saya pernah baca di buku Emotional Spiritual Question yang ditulis oleh Pak Ari Ginanjar Agustian. Dia pernah nih anaknya pas ulang tahun diajakin main, diajakin mungkin beli es krim, ya diajakin pokoknya enak lah ya pas ulang tahun. Kemudian di akhir hari ya udah enak nih, udah liburan, udah macam-macam lah ya, bersenang-senang antara bapak dengan anak. Nah si Pak Ari ini dia bilang kalau nggak salah ya, oh nanti kamu jadi anak yang lebih rajin ya. Jadi pokoknya segala hal-hal yang karakter positif ini dijelaskan di buku itu. Nah, ternyata si anak kok belum berubah juga, ya masih sering ngegame dan lain sebagainya. Nah, setelah ditanya, kamu kenapa kok masih begitu gitu kan, kamu udah janji kemarin. Oh enggak, males, bapak kemarin janji untuk melakukan ini, tapi sampai sekarang belum dilakukan juga. Jadi terkejut deh, wah ternyata masih ingat. Saya juga ingat cerita saya pribadi, dulu ya. Sekarang saya paham sih, karena memang dulu orang tua saya mungkin nggak punya uang ya, memang nggak punya uang dulu kayaknya. Saya minta dulu mainan game Nintendo, beliin ini ya gitu. Oh iya, karena saya mungkin dulu masih kecil minta terus. Nah akhirnya sampai saya dewasa, bahkan sampai sekarang itu nggak pernah dibeliin. Tapi saya masih ingat saya dulu masih kecil. Bukan saya yang sekarang ya. Saya masih kecil dulu dan saya masih ingat. Dan kejadian ini bukan cuma kejadian sama saya. Ini kejadian mungkin hampir seluruh anak-anak yang pernah dijanjiin tapi nggak pernah dikabulin ya, atau dibeliin. Nah ini ingat, dan ini bisa sangat berbahaya karena bisa sangat mempengaruhi
level kepercayaan anak pada Anda. Dan ini membuat hubungan itu bisa retak, bisa terputus ya. Jadi kebohongan ya nipu yang nggak menepati janji ini bisa bikin anak jadi nggak percaya dan akhirnya koneksinya jadi berkurang atau bahkan hilang. Kalau misalnya ya terus menerus terjadi. Oke, sampai di sini paham ya. Terus yang kedua adalah siap minta maaf kalau memang salah. Misalnya kita udah bilang, jangan ini ya, jangan ini gitu. Kita ngelarang, tapi kita yang melakukannya juga. Misalnya jangan merokok gitu. Terus orangnya malah ngerokok ya. Kamu jangan marah-marah. Malah si bapak sering marah-marah. Ya kamu jangan bermain sembarangan atau misalnya berantakan sembarangan. Nah sementara si bapak dia juga sembarangan. Ini kan nggak kongruen ya, nggak sesuai antara kata-kata sama tindakan. Dan kalau misalnya terjadi seperti itu, terus anak protes, papa sendiri begitu, papa bohong nih gitu. Nah di saat inilah kita harus menghilangkan segala macam ego yang bodoh itu. Maka pada saat inilah kita perlu minta maaf. Yaudah, oke, papa minta maaf, apa yang salah, minta maaf ya. Ya, it's so easy sebenarnya, easy. Menjadi susah karena Anda ngerasa Anda itu lebih hebat dibanding anak Anda. Enggak, dia juga manusia. Dia hamba Allah, dia punya roh. Ya, dia punya roh, dia punya pikiran, dia punya jiwa dan dia punya ingatan. Dia akan ingat ini dan itu bisa memutuskan, nggak masih memutuskan sih, bikin renggang hubungan Anda sama dia. Kenapa? Karena dia berpikir di bawah sadarnya, ini orang ngomong doang. Ya, no action, talk only, ngemeng doang dia. Ngapain aku percaya? Kalau misalnya hal yang begini jadi nggak beres, kenapa aku mesti yang lain? Akhirnya ya hubungannya jadi kaku gitu. Karena bapakku penipu gitu ya. Bapakku kalau salah dia bukannya minta maaf, malah aku yang dimarahin gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya salah, minta maaf saja gitu. Alhamdulillah sampai saat ini saya kalau misalnya ada yang salah, saya berusaha untuk minta maaf. Saya peluk dia, apa yang salah, minta maaf ya. Ya mudah-mudahan saya bisa konsisten dan kita sama-sama saling mendoakan supaya bisa konsisten dalam hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang ketiga, dengarkan ceritanya, jawab semua pertanyaannya dengan detail walaupun nggak penting. Ya, dan jangan dipotong kecuali terpaksa. Jadi anak kecil itu juga manusia sama kayak kita. Kalau kita misalnya mau cerita sama orang, kita kan maunya didengerin sampai selesai. Ya. Kemudian kalau kita punya pertanyaan sama orang, ini the normal life ya, maksudnya antara human to human, manusia ke manusia, kita kan pengennya jawaban kita dijawab sampai sedetail-detailnya, ya detail lah pokoknya. Dan kemudian kita juga nggak suka kalau misalnya pas kita ngomong langsung dipotong orang. Sama, anak kita juga begitu. Ya, dia manusia kayak kita. Kalau kita misalnya nggak suka dilakukan digituin orang gitu, ya jangan juga begitu sama anak kita. Nah, ini juga berlaku dalam prinsip kehidupan sosial. Ya dengerin orangnya, jawab pertanyaannya, habis itu jangan dipotong gitu, dengerin aja gitu. Oh iya gitu. Nah kalau misalnya udah melakukan begini, apa yang terjadi? Insya Allah anak merasa dihargai, ya. Anak merasa dianggap ada, ya. Anak merasa dihormati. Sehingga karena dia merasa dihormati, maka Anda juga akan dihormati, dianggap Anda, disayang, diperhatiin. Dan kalau misalnya udah begini, insya Allah Anda nyuruh dia ngapa-ngapain pun, insya Allah dia cepet. Kenapa? Karena Anda mendengarkan dia. Ya manusia itu, makanya saya pernah ya ada kasus ya, bukan kasus ya, ada. Ya, kita bisa bilang gini, ada ungkapan wanita memberikan tubuhnya untuk didengar. Ya, wanita memberikan tubuhnya untuk supaya didengarkan dan pria memberikan rayuan supaya mendapatkan tubuh wanita. Kayak gitu. Nah, ini makanya lebih banyak kejadian ini sama anak perempuan. Kalau misalnya kita punya anak perempuan, lakukan ini ya. 7 langkah ini insya Allah bisa membantu menyelamatkan. Yang tadi adalah langkah ketiga, yaitu dengarkan ceritanya, jawab semua pertanyaannya dengan detail, walaupun nggak penting ya, nggak penting. Di mana Tuhan? Ya, itu penting ya. Misalnya, ini ya, yang kekanak-kanakan lah, yang kayak bener gitu, ini nggak penting. Buat kita nggak penting, buat dia it's everything. It's everything. Jadi dengarkan,
Ya jawab pertanyaannya, jangan dipotong. Oke, yang keempat, prinsip bermain atau nobar 5 menit saja. Jadi bermain ya interaksi secara fisik dengan bapaknya, dengan papanya itu sangat penting. Walaupun cuman 5 menit tok. Jadi usahakan Anda bisa setiap hari atau ya sebisanya gitu. Sekitar 1 sampai 5 menit itu bermain sama anak Anda. Entah main Squid Game kayak, entah petak umpet, entah main lempar-lemparan bola. Saya biasanya sih lempar-lemparan bola ya. Sekarang udah agak jarang, sekarang paling main main apa gitu. Pokoknya ada aja lah antara 1 sampai 5 menit. Terus ada yang bilang misalnya wah dari jam 6 sampai jam 9 tuh harus main-main. Itu terlalu lama, agak susah dilakukan. Kalau misalnya Anda bisa melakukannya, that's even better. Bagus banget ya. Dari jam 6 sampai jam 9 malam main terus nggak masalah. Nah, buat saya yang penting itu konsistensi. Walaupun cuma semenit atau 5 menit bermain sama anak-anak, itu udah luar biasa banget, keren banget. Yang penting konsisten, 1 menit aja, 5 menit, ya. Entah itu nonton bareng juga bisa. Nonton misalnya kalau saya sih bisa Doraemon ya, Doraemon ngeliat gitu, 5 menit satu episode saja kan, paling 3 menit, 5 menit atau 10 menit, ya udah habis tuh, ya udah papa udah ya gitu ya. Tos dulu, tos biasanya kayak gitu ya. Walaupun saya nggak setiap hari, tapi saya usahakan. Karena alhamdulillah saya memang di rumah saja, jadi saya lumayan sering bermain sama anak-anak saya. Oke? Ya, selanjutnya ini prinsip bermain atau nobar, nonton bareng 5 menit saja. Ya, ini saran saya ini secara pribadi nonton Doraemon atau Saitama ya. Itu dari saya. Nah, yang kelima adalah selalu memujinya walaupun nggak penting. Ini sering misalnya anak kita itu menggambar sesuatu. Dia pengennya gambar dinosaurus. Ya, tapi yang kegambar itu jadi misalnya daun atau misalnya pohon apa gitu yang bentuknya nggak jelas. Nah, ini puji, wow hebat sekali ya, luar biasa ya, luar biasa. Ini nggak bohong ya, ini nggak bohong, luar biasa untuk anak seumuran dia. Ini nggak bohong. Ketika dia udah berusaha sesuatu, hargai dia, puji dia, ya apresiasi dia, sehingga dia ngerasa oh iya ternyata papa tuh seneng aku gambar gitu. Sehingga karena dia suka gambar aku dipuji, dia secara alamiah akan meningkatkan skillnya. Entah itu ngeliat YouTube, entah itu baca buku, sehingga dari waktu ke waktu gambarnya akan lebih bagus. Begitupun dengan hal yang lain, misalnya dia bantuin kita nih ngambilin air. Wow, hebat ya, keren ya, anak yang baik. Terima kasih, tos. Lain kali ketika Anda misalnya minta bantuan dia ngambilin air, angkat beras apa segala macam, nyuci piring, dia nggak akan ragu untuk membantu Anda. Di sini tercipta koneksi. Ketika tercipta koneksi antara si bapak sama si anak, ini insya Allah si anak akan tercegah dari hal-hal yang keji dan mungkar. Dan ketika Anda menasihati dia akan lebih mendengarkan Anda. Ini serius banget ya. Ini fundamental, mungkin Anda sudah sering dengar. Tapi ini saya menekankan untuk mencegah hal-hal perilaku menyimpang dan hal-hal yang membahayakan di dunia kita yang sudah terjadi malah ini. Sudah terjadi dan banyak banget. Banyak banget. Anda kalau misalnya masuk komunitas underground, ngeri banget lah. Ya, saya sampai nggak tega saya menceritakannya di sini ya, karena saking marah banget. Ya. Nah, selanjutnya yang keenam adalah liburan bareng ya, liburan bareng. Yang super hemat ini saya tambahin kata super hemat, artinya nggak mesti harus ke tempat yang heboh luar biasa, Disneyland, ya Hollywood, kemana-mana gitu yang mahal, nggak mesti. Walaupun kalau misalnya bisa kayak gitu, very nice, bagus, keren banget. Kalau bisa nggak apa-apa. Tapi yang saya tekankan di sini adalah rutinitasnya atau ritualitasnya, konsistensinya. Nggak apa-apa liburan misalnya ke kebun mbah mungkin ya, kakeknya kebun, jalan-jalan saja 5 menit 10 menit jalan-jalan, foto-foto, udah tuh makan kayak di mana di alun-alun ya berapa menit udah gitu. Karena apa ya, interaksi fisik ya bareng-bareng itu akan diingat anak, lebih diingat anak interaksi liburan dibanding Anda membelikan mainan. Sekali lagi anak akan lebih ingat liburan Anda dengan dia dibanding mainan yang Anda belikan untuk dia. Dia lebih ingat tuh. Dia mengingat pengalaman, oh iya, enak banget bah sama papa gitu. Kemarin main ini, dia akan ingat seumur hidupnya. Insya Allah. Ya, insya Allah dia ingat. Itu lebih
membekas. Nah, pengalaman-pengalaman atau memori-memori yang lebih membekas ini akan membuat hubungan Anda makin kuat. Ya, dia percaya sama Anda dan dia mengikuti juga nilai-nilai atau value yang Anda berikan sama dia. Oke, jangan ini gitu. Karena dia udah ngerasa dekat sama bapaknya. Ya, jadi dia merasa penuh tanggi cintanya dari bapaknya. Jadi dia nggak, misalnya dirayu cowok yang nggak benar dan lain sebagainya, itu nggak mempan. Kenapa? Udah dapet dari bapaknya. Karena udah dapat dari bapaknya, jadi dia nggak perlu lagi pujian-pujian, rayuan maut, puisi Khalil Gibran dan lain sebagainya. Itu nggak mempan sama dia. Ya, terutama pada anak perempuan. Nggak mempan. Karena udah penuh tanggi cintanya dari bapaknya sebagai sosok laki-laki yang mengayomi, melindungi, menghargai, dan membuat dia menjadi merasa berharga. Mantap. Sudah 6 tadi ya. Nah, ini yang ketujuh dan yang paling maha penting. Ingat, yang ketujuh. Minta perlindungan dari Allah yang maha memberi keselamatan ya setiap selesai maghrib atau sebelum tidur. Kita kan nggak mungkin ya 24 jam menjaga anak kita. Nggak mungkin. Suatu saat dia akan dewasa. Dia mungkin sekolah. Ya, dia mungkin kuliah. Dia mungkin kerja. Kita nggak mungkin melindungi dia setiap saat 24 jam dari bangun tidur hingga tidur. Nggak mungkin. Siapa yang mungkin udah bisa melindungi dia sepanjang masa? 24 jam. Yang paling mungkin adalah Tuhan. Ya, karena saya seorang muslim ya, saya menyebutnya Allah. Jadi berdoa, ya Allah, mohon diberikan anakku selamat dunia akhirat. Kenapa saya ini tips aja sih ya. Saya belum ngamalin juga secara sering, cuman saya lumayan sering doain ya, selamatkan kami dunia, selamatkan kami dari diri kami sendiri, selamatkan kami dari gangguan jin dan manusia, dan selamatkan kami dari kejahatan alam semestamu gitu, dan bencana alam dan lain sebagainya. Kita doain selamat. Ya, anak kita doain selamat, istri kita, pasangan kita, ini didoain supaya selamat. Ya kenapa? Karena ya saya bilang tadi 24, kita nggak mungkin 24 jam sama dia. Satu hari, suatu saat dia akan keluar, dia akan sekolah, dia akan kuliah, dia akan nikah. Ya, nggak mungkin kita. Bahkan sekarang ini nggak mungkin kita sama dia 24 jam. Oke? Agak susah gitu. Kayak nggak mungkin lah. Memang nggak mungkin ya. Karena satu saat dia akan dewasa. Jadi kita minta pertolongan dari yang maha tinggi, maha agung, maha pemilik, mutlak, absolut keselamatan, perlindungan, penjagaan. Yaitu Allah. Berdoa. Ya. Minimal 1 kali sehari, seminggu sekali juga nggak apa-apa. Yang penting didoain ya. Makin sering makin bagus. Ya saya sih fokusnya pada konsistensi. Berdoa. Ya berdoa. Ini kayak oh gimana nih gitu. Kayak nggak masuk akal. Enggak, ini di luar akal logika. Karena pada faktanya kita ini makhluk roh ya. Makhluk roh ini dia koneksinya ke langit, koneksinya ke Allah yang maha luas. Allah maha mendengar doa dan melindungi setiap ruh yang terkoneksi sama dia. Jadi koneksi sama Tuhan, ya, koneksi sama Allah, ini juga maha penting karena kita nggak 24 jam sama anak kita. Dan kita juga tetap perlu doa, bukan cuma anak kita juga perlu supaya tetap selamat, terlindungi, terjaga gitu dari segala hal yang keji dan yang mungkar. Saya harap ini semuanya bermanfaat ya. 7 tips yang bisa dilakukan untuk mencegah anak-anak jadi berperilaku menyimpang, menjadi jahat dan melakukan hal-hal yang mengerikan lah ya menurut standar moral dan agama gitu. Standar moral, agama dan hal-hal yang kita sepakati sebagai hal yang baik. Semoga bermanfaat adanya dan muncul pertanyaan. Ya, ini muncul pertanyaan. Kalau sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalnya Anda merasa pertanyaan itu perlu dijawab, silakan komen. Atau misalnya Anda ada pertanyaan tentang 7 metode yang saya share ini, silakan di komen. Saya akan sangat senang sekali dan semoga saya bisa membantu menjawabnya. Saya Fahmi Arafat Daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.